Yang keempat, ya menika tumak ninah. Bapak Ibu ingkang minulya, ini adalah kesalahan yang sering dilakukan namun jarang diperhatikan. Yang termasuk kesalahan yang sering dilakukan namun jarang diperhatikan. Ini termasuk kesalahan yang nyata, yang tampak. Apalagi kalau sholatnya tidak berjamaah. Jadi kalau berjamaah itu salah satu faedahnya niku insya Allah lebih bisa tumak ninah. Nek dewe kesusu arep tindakan, ditelepon saka kantor, wah niku tak kira ya salate beda karo nek pas salat jamaah. Maka tumak ninah menika kalebet rukun salat. Tanpa tumak ninah, salat seseorang tidak dianggap benar. Tasih kemutan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkang populer, ingkang misuwur tentang seorang laki-laki ingkang mendirikan salat lan piyambakipun boten tumak ninah. Maka begitu dia melakukan salat niku pada saat rukuk, iktidal dan sujud, duduk di antara dua sujud, posisi-posisi tersebut nyuwun sewu kurang sempurna utawa terburu-buru, lalu kemudian salat ini diperintahkan oleh Nabi untuk diulangi. Jadi orang ini kemudian datang kepada Nabi mengucapkan salam, lalu kemudian Nabi ngendika, "Sholli fa innaka lam tusolli." Salatlah, kamu belum salat. Nah, padahal baru saja selesai salat. Karena orang ini diminta oleh Nabi salatnya diulang. Pada saat sholat yang kedua sama dengan sholat yang pertama. Ya cepet meneh, rukuknya cepet, sujudnya cepet, tidak tumak ninah. Tulang punggungnya belum pada tempatnya. Maka kemudian Bapak Ibu, dia kembali mengucapkan salam dan berkata kepada Nabi, tetapi Nabi kembali berkata, "Sholli fa innaka lam tusolli." Salatlah, sesungguhnya kamu belum salat. Pun salat dereng wau? Sudah berapa kali? 2 kali. Nah, maka dia mengulangi untuk yang ketiga kalinya. Dibaleni nganti ping 3. Pada saat yang ketiga itulah Nabi masih mengatakan, "Salatlah, sesungguhnya engkau belum sholat." Maka sahabat ini nampaknya sudah mulai risau. Lalu dia bertanya kepada Nabi, "Aku tidak bisa sholat yang lebih baik dari ini." Awes dikandani sama Nabi. Klerune mau nopo? Karena ternyata Nabi ndawuhaken tatma'inna raki'an, tumak ninah dalam rukuk, tak tadilla qaiman, nalika iktidal saged tenang, tatma'inna sajidan, nalika sujud saged tumak ninah. Ternyata laki-laki ingkang didhawuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam baleni mau niku baleni wau niku tiyang ingkang boten tumak ninah. Maka dalam hadis Nabi ugi dipun ngendikaaken la tujzi'u sholatur rajul hatta yuqima dhahrahu. Allah tidak memberikan pahala kepada salatnya seseorang yang tidak menegakkan tulang punggungnya. Kalebet salat ingkang boten sae menika salatnya seperti ayam jago ingkang mematuk jagung. Jadi nek jago nonrol jagung niku cepet to. Ambil. Ada ndak yang gitu ngambil jagung, celup, meneng wae, tarik. Meneng wae sedelo, cukup meneh, celup, meneng wae. Angkat lagi, wonten mboten? Ndak ada. Jadi hanya 0. Nah, itu ayam jago ingkang mematuk makanan. Maka kondisi tiang ingkang nglaksanakaken salat mboten tumak ninah itu seperti itu.
Sehingga Nabi ngendika la tujzi'u sholatur rajul, tidak diberikan balasan mboten pikantuk ganjaran orang yang tidak menegakkan tulang punggungnya. Maka tegakkan tulang punggung, kerjakanlah tumak ninah. Jangan hanya karena ingin viral lalu sholatnya dibuat cepat. Nah, karena pengen viral, biar viral sholat cepat, lalu mendirikan sholat berjamaah bareng-bareng rame-rame, al-fatihah digawe cepet, ruku'e digawe cepet, sujudnya digawe cepet, dungane digawe singkat. Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar subhanallah. Dungane mung subhanallah tok. Itu aja mungkin ada yang tidak sempat. Jadi begitu ruku Allahu Akbar subhanallah, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar Allah, dan seterusnya. Nah, lalu di video ben viral, terkenal, seneng. Wong kleru seneng. Jadi Bapak Ibu ingkang minulya, ada yang perlu dibenahi sholatnya. Niatkan lillahi subhanahu wa ta'ala, jangan hanya karena ingin viral lalu meninggalkan tumak ninah. Tumak ninah jangan ditinggalkan. Maka tumak ninah ini termasuk rukun sholat, termasuk pada saat bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, wal yaq'ud yasiran, perlu duduk sejenak, mboten langsung dikatrol. Bar sujud kedua lalu bangkit, tidak duduk langsung sujud tangi Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, duduk sebentar lalu baru naik. Nah, ini Bapak Ibu ingkang minulya, perlu nalika kita sholat menika menghayati apa yang dibaca. Ada jeda. Jedanya tumak ninah itu seberapa? Sekira ucapan tasbih. Nah, jadi sekira ucapan subhanallah. Nah, sakwise rampung membaca doa sujud, maka diam sejenak sekira ucapan subhanallah. Baru Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, baca doa, begitu selesai diam sejenak sekira bacaan subhanallah. Baru kemudian gerakan berikutnya. Nah, Bapak Ibu-ibu, apalagi Al-Qur'an mungkin dawuhaken dumateng kita wa qumu lillahi qanitin, sebatas kita menghadap Allah dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa niku Nabi ngendika secara umum kaidahnya al-ajalah minasyaiton, kesusu tergesa-gesa menika dari setan. Jadi mboten perlu keseso, tidak perlu tergesa-gesa. Toh bagian besar dari hidup kita masih untuk dunia, untuk akhirat cuma sebentar. Niku mawon kok digawe cepet. Coba kalau kita hitung, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia tujuannya kangge napa? Ibadah. Tapi kalau kita hitung porsi untuk dunia dan porsi untuk akhirat, itu lebih besar mana? Masih lebih besar porsi untuk dunia. Tetapi mengapa porsi untuk akhirat yang sebentar itu masih minta dipercepat? Sementara yang porsi dunia yang besar itu kok masih kurang. Sehingga ini menjadi koreksi bagi kita semua, supados kita ini mboten mengutamakan kehidupan dunia. Dunia itu memang butuh bagi kita. Maka Al-Qur'an mengatakan wala tansa nasibaka minat dunia, jangan lupa nasibmu di dunia. Nanging Al-Qur'an ngendika manusia ini justru bal tu'sirunal hayatat dunya, mengutamakan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal.